Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 81. Menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan ketidaktahuan untuk menggerakkan batin orang-orang. Dalam hal pelatihan diri, tidak terlepas dari waktu dan kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, kita saling berinteraksi dan saling memotivasi agar bisa sukses, sehingga bisa dibilang kita adalah bagian dari pelatihan diri bagi orang lain. Saat Buddha masih di dunia ini, beliau juga berada di dalam perkumpulan anggota Sangha. Saat di kegiatan sehari-hari, saat membabarkan Dharma, juga saling menghormati kelompok anggota murid dia. Ini sangat penting. Pembabaran Dharma Sutra Teratai di puncak Burung Nasar. Saat Buddha mau membabarkan Dharma, ladang pelatihan demikian megah. Para bodhisattva, biksu, arhat, bahkan 8 kelompok dewa dan naga telah hadir di ladang pelatihan tersebut, di puncak Burung Nasar, dalam jumlah yang tak terhingga. Sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai, saat semua telah berkumpul, beliau membabarkan terlebih dahulu Sutra Makna Tanpa Batas. Setelah selesai Sutra Makna Tanpa Batas, biasanya semua peserta akan mundur dengan bahagia dan penuh hormat. Namun, Buddha mulai masuk meditasi samadhi. Dari saat Buddha mulai masuk meditasi samadhi, dapat terlihat wujud Buddha yang begitu agung. Ada cahaya putih di antara kedua alis mata. Di antara kedua alis mata, seolah-olah ada satu cahaya. Sebelumnya sudah pernah dikatakan, saat Buddha sedang membabarkan ajaran, cahaya pagi yang di sekeliling cahaya itu, saat matahari mulai terbit, cahaya terang terpusat pada wajah Buddha. Ini sungguh merupakan perubahan pada wujud yang tampak. Wujud seperti ini sungguh sangat agung, menampakkan wujud yang sangat agung. Selain itu, wujud tersebut, setiap orang melihatnya berbeda. Cahaya terang itu, penjelasan seperti itu, hati setiap orang dipenuhi rasa sukacita. Penuh sukacita dan semangat. Dalam hati setiap orang membawa semangat, sukacita, tetapi tidak tahu sebenarnya cahaya penampakan ini. Seperti apa cara mengungkapkannya? Dharma menakjubkan seperti apakah itu? Pasti ada prinsip kebenaran di dalamnya. Ini pasti ada prinsip kebenaran di dalamnya. Kesatuan batin semua orang tidak tahu. Tidak tahu prinsip kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, semua orang muncul keinginan untuk bertanya. Inilah memohon Dharma dengan giat. Setiap orang sangat menantikan Dharma ini, dapat ajaran langsung dari mulut Buddha. Namun Buddha tetap duduk di sana, terus-menerus memancarkan cahaya, dan menampakkan berbagai tanda keajaiban. Begitu banyak orang menunggu dengan penuh harap. Keadaan batin seperti ini dipahami oleh Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya adalah salah satu bodhisattva yang mendampingi dan membantu Buddha Sakyamuni dalam membimbing dan mendidik makhluk di dunia manusia. Sehingga beliau sangat memahami setiap sikap dan keadaan Buddha. Buddha mempertimbangkan bahwa selama lebih dari 40 tahun, beliau telah menyampaikan Dharma. Setelah mendengarkan ajaran begitu lama, manusia pun bisa merasa lelah. Batin yang kendur dan malas dapat muncul, sementara semangat untuk maju dan tekun bisa berkurang. Karena itu, kini ketika Buddha hendak menyampaikan Dharma Agung, beliau perlu menggunakan cara dan wujud yang berbeda untuk membangkitkan kembali semangat pencarian Dharma di dalam hati setiap orang, menghidupkan kembali tekad ketekunan, serta menggugurkan rasa lelah dan kemalasan. Inilah salah satu maksud batin Buddha dalam menyampaikan Sutra Teratai. Dan tentu saja Bodhisattva Maitreya memahami hal ini dengan sangat baik. Ia harus bagaimana menyesuaikan diri dengan Sang Buddha. Di dalam keadaan samadhi perlu membuka kesempatan. Karena itu Bodhisattva Maitreya sengaja melihat ke sana kemari, seolah-olah melihat semua orang dan berkata, "Kalian memiliki keraguan. Baik, saya juga memiliki keraguan. Hal seperti ini saya juga ragu. Ini adalah karena hendak menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan ketidaktahuan, makanya secara terampil mengatakan tidak tahu." Sebenarnya Bodhisattva Maitreya sejak awal sudah mengetahui semuanya. Namun demi menyesuaikan diri dengan Buddha dan membangkitkan hati setiap orang, ia pun berkata, "Saya juga tidak tahu." Seandainya Bodhisattva Maitreya berkata,
Buddha melakukan ini, saya tahu, biar saya yang menjawab untuk beliau. Maka Buddha tidak perlu lagi membeberkan Dharma. Oleh karena itu, ia harus menampakkan diri seolah-olah tidak tahu. Inilah makna menyembunyikan pemahaman, yaitu menyembunyikan apa yang sebenarnya ia ketahui. Karena hendak menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan ketidaktahuan, makanya secara terampil mengatakan tidak tahu. Ia mampu memahami kehendak dan maksud Buddha. Seorang bijaksana dapat menyelaraskan batinnya dengan batin seorang suci. Maka ia menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan sikap saya juga tidak tahu. Kewenangan di sini adalah menggunakan metode terampil. Dengan mengatakan saya tidak tahu, barulah adanya pengajaran agung dapat disampaikan dan menjadi sempurna. Jadi, tepatnya ingin membangkitkan pengajaran agung. Inilah awal mulanya. Jika mereka berpikir bahwa bahkan Bodhisattva Maitreya pun tidak mengetahuinya, bayangkan, Dharma yang sangat ini hendak disampaikan Buddha betapa mendalam dan menakjubkan. Maka setiap orang akan semakin tergerak dan terinspirasi untuk mencarinya. Jika bahkan Bodhisattva Maitreya tidak mengetahui, maka aku harus semakin bertekad mencarinya. Namun, kepada siapa aku harus bertanya? Munculkan keraguan di tengah tiadanya keraguan. Jika bahkan Bodhisattva Maitreya saja tidak tahu, maka Dharma ini pasti sangat menakjubkan, sehingga rasa ingin tahu semua orang pun semakin besar. Di mana ada pertanyaan keraguan, di situ ada pencerahan. Tanpa pertanyaan keraguan, tidak akan ada pencerahan. Jika di dalam hati setiap orang terdapat keraguan, maka ia akan terdorong untuk bertanya, dan benar-benar berkeinginan untuk memahaminya. Inilah makna dari memunculkan keraguan di tengah tiadanya keraguan dan memunculkan pemikiran di tengah tiadanya pemikiran. Ada sebagian orang yang di dalam hatinya berpikir, aku cukup menunggu saja, yang lain juga masih menunggu di sini. Jadi aku ikut menunggu saja. Jika dalam hati hanya mengikuti arus dan terus menunggu, dengan demikian rasa hormat yang mendalam tidak akan muncul. Oleh karena itu, bagi mereka yang cenderung hanya mengikuti arus jodoh, kita perlu membangkitkan tekad mereka dalam mencari Dharma. Tidak cukup hanya sekedar mengikuti arus jodoh, kita juga harus menumbuhkan niat untuk mencari tahu. Inilah makna dari memunculkan pemikiran di tengah tiadanya pemikiran. Ada sebagian orang yang berpikir demikian, saya akan dengar kalau ada Dharma, kalau tidak ada Dharma tidak apa-apa. Pemikiran seperti ini tidak akan membuat kita menjadi giat bersemangat. Jadi ia memunculkan rasa keraguan dan pemikiran untuk mereka yang tidak ada, dan juga dapat berpikir tentang Dharma apa yang akan dibabarkan Buddha di masa depan, setelah beliau menampakkan penampakan ajaib. Pemikiran seperti ini harus dibangkitkan. Ini untuk mendorong hati orang-orang, membangkitkan keinginan mereka untuk mencari Dharma, memunculkan keraguan dan membangkitkan keyakinan. Setelah orang-orang memiliki keraguan, akan mencari keyakinan untuk mencari ini sangatlah penting. Pikiran berarti munculkan sebuah pemikiran. Saat seseorang memiliki keraguan, apa sebenarnya Dharma yang akan diajarkan? Saya harus mempercayainya. Apa Dharma menakjubkan yang dimiliki Buddha? Pemikiran ini harus dibangkitkan. Inilah yang menyebabkan pencarian. Dari mana niat pikiran ini berasal? Niat pikiran ini muncul ketika terhubung dengan kondisi tertentu. Harus ada pikiran terlebih dahulu. Kemudian ada niat pikiran. Ketika pikiran kita terhubung dengan dunia luar, niat pikiran ini muncul. Lihat karakter. Bagian atas adalah sekarang. Sekarang, bagian bawahnya pikiran. Itu adalah pikiran kita terhubung dengan kondisi luar. Sang Buddha saat ini sedang memanifestasi suatu kondisi gaib dan di dalam batinku. Jadi memunculkan niat pikiran. Jadi ketika pikiran terhubung dengan kondisi di hadapan kita, yang demikian disebut niat pikiran. Jadi pemikiran yang kembali pada kondisi disebut pikiran. Tetapi jika setelah kondisi yang menghubungkan itu hilang, pikiran kembali seperti semula dan kondisi itu muncul, beberapa orang akan berpikir, itulah yang dilakukan Sang Buddha. Jadi saya hanya akan menunggu. Begitulah cara kita berpikir. Demikian kita tidak akan giat bersemangat. Jadi setelah pikiran terhubung dengan kondisi ini, ia kembali mengejar kondisi eksternal ini lagi. Ini disebut niat pikiran.
Pada saat itu, Sang Buddha benar-benar ingin semua orang memusatkan pikiran mereka untuk mencari kondisi-kondisi tersebut bersama-sama. Karena hendak menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan ketidaktahuan, makanya secara terampil mengatakan tidak tahu. Tepatnya ingin membangkitkan pengajaran agung yang memunculkan keraguan di tengah tiadanya keraguan dan memunculkan pemikiran di tengah tiadanya pemikiran. Ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menggerakkan batin orang-orang agar memunculkan keraguan dan membangkitkan keyakinan. Jadi, di dalam sutra dikatakan, berkaitan dengan tanda kegaiban berupa cahaya terang dari Buddha, sekarang kepada siapakah hendaknya bertanya? Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya hendak memecahkan keraguannya sendiri. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Bodhisattva Maitreya tidak memiliki keraguan, tetapi dia menyembunyikan pemahamannya. Dia menyembunyikan apa yang dipahaminya. Sebenarnya, dia menunjukkan ketidaktahuan dengan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku juga harus mencari. Aku juga harus bertanya." Melihat kepada siapa aku harus bertanya. Ini adalah balas asih dan kebijaksanaan Bodhisattva Maitreya. Juga mengamati isi pikiran dari 4 kelompok murid, biksu, biksuni, upasaka, dan upasika, serta para dewa, naga, setan, makhluk halus, dan sebagainya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Ini menggambarkan di persamuhan itu bukan hanya banyak bodhisattva, bukan hanya banyak biksu, biksuni, juga terdapat para dewa, naga, dan sebagainya. Batin pada hadirin semua memiliki keraguan ini. Jadi, demi menjawab keraguan semua hadirin, lalu bertanya pada Manjusri, apakah sebab musabab dari tanda-tanda istimewa ini? Tanda gaib berupa pancaran cahaya agung yang menerangi 18.000 tanah di penjuru timur, sehingga keagungan dari semua dunia Buddha di sana terlihat seluruhnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Ini adalah naskah sutra yang kita bahas sebelumnya. Dia hendak bertanya kepada Bodhisattva Manjusri, mengapa sekarang Buddha memancarkan cahaya yang dapat menerangi 18.000 tanah di penjuru timur? Apa sebab musababnya? Terutama di 18.000 tanah ini, di begitu banyak tanah negeri. Setiap tanah Buddha sangatlah agung, terutama di negeri-negeri itu, di dunia-dunia itu. Baik itu ke atas hingga surga, atau ke bawah hingga neraka. Berbagai cara hidup, dan lagi, para Buddha membabarkan Dharma. Para Buddha mengajarkan Dharma di setiap tanah negeri. Sepertinya, semua tempat tampak jelas. Berkat pancaran cahaya dari seberkas rambut putih di antara kedua alis Buddha Sakyamuni. Fenomena ini tidak pernah ada sebelumnya. Mengapa sekarang ini terjadi? Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya menemukan lawan bicaranya. Lawan bicaranya adalah Bodhisattva Manjusri. Ini adalah naskah sebelumnya. Mari kita terangkan. Mulai menjelaskan mengenai naskah prosa. Setelah selesai membicarakannya, ini untuk mendeskripsikan mengenai kondisi tersebut. Bodhisattva Maitreya menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan ketidaktahuan, mengungkapkan bahwa diri sendiri juga masih memiliki keraguan, menunjukkan bahwa dia sendiri juga ingin bertanya. Jadi menemukan pasangan bicaranya yang juga ingin bertanya. Alasan mereka untuk bertanya demikian kita mengetahuinya, akan tetapi khawatir ada orang yang masih belum jelas. Jadi ketika mengumpulkan dan menyusun sutra, satu bagian sutra yang sangat penting ini dilafalkan ulang kembali. Pertanyaan yang ingin ditanyakan dilafalkan ulang. Mengapa harus dilafalkan ulang? Sutra yang kita bacakan ada syair. Ini disebut pelafalan ulang, mengemukakan kembali maksudnya. Kita sering membacanya, mengemukakan kembali maksudnya. Kita harus mengetahui gatya syair ini. Syair berarti melafalkan ulang, membaca ulang sekali lagi prosa itu. Pada saat yang sama, jika tidak memiliki prosa, bisa ditambahkan lagi ke dalamnya. Karena dharma ini sangatlah penting, maka harus diulang dan ditambahkan lagi. Untuk itu, barulah menggunakan pelafalan ulang, menggunakan syair. Pengulangan pembacaan syair tersebut kemungkinan memiliki dua makna. Mungkin mereka mengulang seluruh teks untuk mereka yang terlambat datang ke pertemuan, karena orang-orang tidak datang sekaligus. Ketika mereka datang, Buddha telah membabarkan sutra makna tanpa terbatas,
telah dibabarkan sebagian ataupun sudah dimulai. Karena apa yang dibabarkan Buddha sebelumnya, mereka tidak mendengarnya. Dia masuk, baru mulai mendengar lagi. Tetapi karena mereka tidak semuanya datang sekaligus, beberapa hanya mendengar sebagiannya, seharusnya ada banyak orang seperti itu. Jadi bagi mereka yang tidak mendengar seluruh ceramah, agar mereka dapat sepenuhnya mengerti, jadi dia mengulangi ayat tersebut. Dia mulai dari awal, menggunakan syair. Ini juga berarti bahwa meskipun beberapa mendengarkan dari awal, namun mereka belum jelas dan mengerti sepenuhnya. Jadi mereka mengulang sekali lagi mendengarkan syair. Dengan demikian orang yang belum terlalu mengerti seharusnya bisa lebih memahaminya. Inilah percakapan di antara Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Manjusri yang saling menjawab. Dari itu, Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, bertanya dalam bentuk syair, Manjusri, kenapa guru pembimbing dari pusaran rambut putih pada dahi di antara kedua alisnya memancarkan cahaya terang yang menyinari semuanya? Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Kedua, Bodhisattva sangat belas asih, terutama Bodhisattva Maitreya. Sejak awal yang tak terhingga dalam latihan spiritual, sekarang sudah berada di istana surga Tusita. Dipersiapkan untuk lahir di dunia manusia menjadi Buddha. Seharusnya Bodhisattva Maitreya sudah mengetahui semuanya. Kita juga memahaminya. Penyebab Buddha Sakyamuni dapat lebih cepat mencapai kebudaan dibanding Bodhisattva Maitreya. Terlebih dahulu mendapat ramalan menjadi Buddha. Karena Buddha Sakyamuni dan Bodhisattva Maitreya menjalani pelatihan di waktu yang sama. Yang satu masuk ke dalam masyarakat, menggunakan hati yang penuh welas asih masuk ke masyarakat, menjalin banyak jalinan jodoh baik, sebab akibat yang baik, sebab dan kondisi para makhluk telah lengkap. Bodhisattva Maitreya menekankan praktik kebijaksanaan aliran kesadaran saja. Visnapti Matra berfokus pada pembinaan pengetahuan dan kebijaksanaan, maka jalanan jodoh baiknya dengan para makhluk belum lengkap. Namun dapat dibuktikan kebijaksanaannya sudah sangat mencukupi. Pengetahuan intelektual itu sebenarnya sudah sangat umum. Kemudian, mengapa sekarang dia mengatakan bahwa dirinya juga masih memiliki keraguan? Sebenarnya ini adalah welas asih demi para makhluk di masa yang akan datang, agar mereka dapat memahami Buddha Dharma, lebih mendalami Buddha Dhamma. Jadi beliau memutuskan menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan ketidaktahuan, memahami bahwa Bodhisattva Manjusri adalah terunggul dalam kebijaksanaan. Bodhisattva Manjusri adalah guru dari 7 Buddha. Jadi Bodhisattva Manjusri melambangkan kebijaksanaan. Bodhisattva Maitreya melambangkan welas asih. Karena itu, Bodhisattva yang welas asih meminta pengajaran kepada Bodhisattva yang bijaksana, supaya semua orang yang hadir di sana dapat memiliki keyakinan sepenuhnya dan memahami Dharma Agung secara lengkap. Dharma menunjukkan dari kewelas asihan dan kebijaksanaan. Saat itu, ketika Buddha hendak membabarkan, semua harus menghormati dengan welas asih dan kebijaksanaan Bodhisattva demi menjalin jodoh Dharma Agung dengan semua makhluk di masa mendatang. Jadi kita semua harus bersungguh hati menghayatinya. Welas asih dari semua Buddha Bodhisattva, mereka berkolaborasi satu sama lain menciptakan jalinan jodoh ini untuk semua makhluk di masa mendatang. Jadi kita semua harus menumbuhkan kesadaran akan menghargai, sulit untuk bertemu dengan Dhamma. Sehingga kita harus sangat menghormati, genggam sebaik-baiknya, senantiasa bersungguh hati dalam Dharma.